namahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya taqwallah wa qad basyarakum takum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika kitabul la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Shadaqallahu adzim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sholawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjelaskan Al-Quran sebagai ucapan, yang telah menjelaskan Al-Quran sebagai sikap, yang menjelaskan Al-Quran sebagai keteladanan. Demikian pula sholawat serta salam kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul hisab, di yaumul qiyamah, di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak jamaah kajian ibadah subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, pemirsa di mana saja yang bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Sebagai pengantar ibu bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran Al-Karim yang oleh Rasulullah dinyatakan sebagai maktubatullah, artinya hidangan ilahi. Yang dimaksud hidangan ilahi adalah hidangan bagi manusia untuk membantu dalam pemahaman, hidangan manusia untuk membantu dalam penghayatan, hidangan manusia untuk membantu persoalan hidup. Alif Lam Mim, kitab yang paling sempurna sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya tidak ada sedikitpun keraguan, sehingga kita hakul yakin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tema kali ini saya mengangkat bacaan basmalah dan hamdalah
ini kayaknya sangat sederhana, namun di dalamnya ada sesuatu yang sangat dahsyat. Pemahaman yang sederhana, kalau kita melihat apa yang ada di dunia, bahwa kehidupan ini selalu mencari nomor satu dalam kontestan Presiden Republik Indonesia. Kita selalu mencari orang yang nomor satu. Itu sebagai pengantar. Namun demikian, basmalah dan hamdalah ini mempunyai satu kedahsyatan yang luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, basmalah atau juga yang merupakan yang juga sering disebut sebagai bismillah. Bismillah diawali dengan huruf ba, kemudian ada kasroh, sehingga di situ diawali dengan bi, yang artinya mulai, disusul dengan is yang artinya tinggi, kemudian rohnya pada ilah, sehingga kata ilah atau Allah itu artinya kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jika antara ba'is dan ilah dijadikan satu, maka akan menjadi satu kata, yaitu bismillah. Jadi kami atau saya mulai pekerjaan atau sesuatu yang kita kerjakan dengan nama Allah. Berarti di situ ilah atau Allah sangat berperan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ba atau bi tadi adalah mulai maknanya. Kata mulai atas nama Allah, maka Allah sebagai tempat berpijak. Sumbernya adalah tafsir Al-Misbah oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian disusul dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jika bi atau ba tadi, maka di situ ada kata Allah yang terakhir dalam kalimat. Maka karena Allah tempat memulai sesuatu, segala sesuatu, ketika ada kata Allah, maka menurut profesor kita harus berangan-angan. Angan-angan yang pertama bahwa Allah itu adalah maha suci dari yang paling suci. Allah itu maha kaya dari apa yang terkaya. Allah itu maha kuat dari yang kuat. Allah itu maha indah, sesungguhnya Allah menyukai keindahan. Allah itu maha pengasih dari yang paling dikasihi. Allah itu maha pengampun dari apa yang diampuni, dan Allah itu maha penyayang dari apa yang paling disayangi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi di situ yang pertama rohnya sudah terungkap. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa
Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Rahman menurut profesor adalah bagaikan ibu dan anak jika digabungkan dengan Rahim. Artinya apa? Artinya dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim terjalin rasa kasih sayang antara ibu dan anak. Artinya bahwa Rahman itu oleh Allah diberikan kepada semua makhluk yang diciptakan, tidak pandang bulu. Sedangkan Rahim itu hanya diciptakan kepada makhluk Allah yang paling disayangi. Jika Rahman tadi sifatnya sementara, yaitu yang ada di dunia, namun demikian Rahim itu bersifat ukhrawi atau sifatnya kekal. Jika Rahim mesti Rahman, namun demikian kalau Rahman belum tentu kalau Rahim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Rahim bersifat kekal, diberikan kepada umat Allah, ciptaan Allah, yaitu yang paling disayangi, dan makhluk itu menjalankan yang pertama melaksanakan sholat, zakat, dan cinta Rasul. Wa sholata wa zakata wa atiqur rasulah. Tidak berhenti di situ saja. Maka ketika Rasulullah pertama kali ditanya oleh orang yang belum Islam, apa itu Islam? Jawabnya sederhana, sholat 5 waktu. Belum cukup, Allah paling senang kepada 3 hal. Yang pertama, orang yang sholatnya tepat waktu. Yang kedua, orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dan orang yang senang berjihad ke jalan Allah. Maknanya ketika sholat kita sudah tepat, maka kita masih dituntut oleh 3 tadi: tepat waktu, gemar kepada kedua orang tua, artinya menyayangi, dan kita paling senang berjalan di jalan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kemudian tidak sholat saja, yang merupakan kewajiban adalah zakat, bisa berlanjut kepada infak dan sedekah. Maka Islam itu indah, Islam itu bahasa tulung agunge tidak detail. Karena apa? Kita oleh Allah dianjurkan menginfakkan sebagian rezeki, bahwa sesungguhnya rezeki yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tentunya panjenengan saya punya cucu, rata-rata sudah punya cucu. Saya punya cucu yang usianya sekitar 5 SD. Kadang-kadang juga masuk akal. Contoh yang sederhana, sama mamanya, sama utinya kadang-kadang diberi uang sangu 5.000. Kemudian mereka sudah mulai berpikir,
Yang 5.000 itu sebagian diinfakkan, yang 1.000 berarti mereka sudah mulai belajar. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Yusuf Kala meresmikan Al-Fatah ada 3 pesan yang tersirat. Masjid itu bagus, jamaahnya harus ada, tapi juga perlu perawatan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sempat diangkat di Al-Fatah, masjidnya hebat, luar biasa. Namun demikian, ini mohon maaf, saya hanya menampung aspirasi. Waktu Jumat pertama itu jamaahnya bludak. Namun demikian, guyonannya ternyata infak sedekahnya isi podo ke Patri. Iki sing salah sopo, makanya kita berangan-angan seandainya katanya Yusuf Kala tadi, marilah kita gemar berinfak. Coba ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ke terminal misalnya, itu ke kamar kecil saja 2.000 loh. Nah, seandainya kita berangan-angan sehari wis embuh carane, itu kita memasukkan 1.000 saja gemar berinfak, maka insya Allah kriteria yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala itu, masjid itu adalah makmur. Maka memberi kemakmuran itu juga perlu biaya. Pertanyaannya, kalau bukan kita ini siapa lagi? Tidak terlalu banyak. 1.000 kali 30.000 nanti kita betok di akhirat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan dan kita bedah tentang bacaan basmalah. Jika Rahman dan Rahim itu adalah sebagai ibu dan anak, maka basmalah dan hamdalah itu bagaikan suami dan istri. Saya kira makna ini sangat mendalam. Sumbernya tafsir Al-Misbah. Sabda Rasulullah, suatu pekerjaan jika tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka pekerjaan itu adalah cacat. Dan suatu pekerjaan jika diawali dengan bacaan basmalah, maka kita akan terhindar dari 2 hal. Yang pertama, godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, nafsu ambisi. Inilah yang selalu melekat pada fitrah manusia. Manusia selalu dihantui oleh 2 hal. Yang pertama adalah godaan syaitan, yang kedua nafsu ambisi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, segala sesuatu yang diawali dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan hamdalah, maka bentuk ini walaupun hanya ucapan, itu adalah merupakan ketaatan umat kepada Sang Khalik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, lanjut masih sumber tafsir Ibnu Katsir. Bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin atau yang dikenal dengan hamdalah. Alhamdulillah berarti kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya. Pengertian tak terhingga bagaikan buih di lautan
yang kita tidak akan bisa untuk menghitung. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kata bersyukur itu ada dua makna. Yang pertama adalah berupa lisan, enteng kayaknya alhamdulillahirabbil alamin. Namun demikian ada syukur yang berbentuk tindakan. Profesor Dr. Quraisy memaknai bahwa dakwah berdasarkan pendapat beliau bahwa dakwah bilhal itu lebih berhasil prosentasenya daripada dakwah yang melalui seperti para ustadz dan sampaikan. Makanya ketika dahlan mengenalkan surat Al-Ma'un itu sebetulnya adalah dakwah bilhal. Artinya dakwah yang berbentuk tindakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang pertama adalah rasa syukur kepada Allah. Nikmat yang kita berikan itu tidak bisa dihitung nilainya. Coba panjenengan sedikit belajar, termasuk saya juga belajar yang paling sederhana ketika yuswa panjenengan juga usia saya yang sudah di atas kepala 60. Kita pergi ke rumah sakit, Masya Allah. Baru ini saya punya teman yang harus cuci darah seminggu 2 kali. Untung ada BPJS. Seandainya tidak ada, saya tanya waktunya berapa? 2-4 jam sekali cuci darah. Kalau dirupiahkan itu sekitar 600 setiap cuci darah. Kalau seminggu 2 kali berarti 600 kali 2. Kalau 1 bulan itu adalah faktornya ginjal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Maka Allah itu menciptakan manusia dalam mendua. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Kita sangat bahagia, kita sangat bersyukur masih bisa bersubuh. Kemudian dilanjutkan mencari ilmu. Tolakul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah itu kesamaannya adalah ar-rabbu. Ar-rabbu itu dari harfiah artinya pemilik. Ar-rabbu itu dari harfiah artinya penguasa. Ar-rabbu itu dari harfiah artinya pengendali. Maknanya bahwa pemilik, pengendali, dan penguasa itu hanya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, alamin bentuk jamaknya adalah alimun, yang artinya berarti segala sesuatu itu adalah milik Allah semuanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, milik Allah yang dimaksud adalah ciptaan Allah yang berupa langit seisinya, bumi tempat pijak yang kita pijak dan isinya, semua makhluk hidup yang ada di dalam lautan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itulah makna yang luar biasa pada bacaan basmalah dan hamdalah.
sekedar mengingatkan karena masih banyak senior di sini, ada Pak Imam, ada Pak Wahid, ada Pak Mastur. Marilah kita mengisi dan mengingatkan sesungguhnya semua makhluk tidak ada yang sempurna kecuali Allah yang terkandung di dalam basmalah dan hamdalah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi, umumnya bagi pemirsa panjenengan yang bisa rawuh. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang yang bermanfaat, bisa mencari ilmu, bisa mencari rezeki, atau dengan bahasa yang sana kita awet ngomong cucu-cucu kita. Kurang lebihnya mohon maaf.